Apa sih yang terbayang oleh Sobat Rasa Jakarta jika mendengar tentang bangunan tua? Orang nih kalau jalan melewati gedung Filateli itu, ini gedung apa sih? Nah, daripada terbengkalai, lalu kita alih fungsikan menjadi Creative Hub. Bingung cari tempat nongkrong yang asik untuk kumpul bersama teman atau keluarga di akhir pekan? Sobat Rasa Jakarta bisa nih berkunjung ke spot nongkrong yang satu ini. Gak cuma duduk sambil menikmati hidangan yang jual saja, Sobat Rasa Jakarta juga bisa sekaligus belajar tentang sejarah loh. Berlokasi di kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat, tempat hits yang diberi nama Pos Blok Jakarta ini sangat strategis. Lokasinya berdekatan langsung dengan Pasar Baru, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, dan Lapangan Banteng. Tentunya Sobat Rasa Jakarta nggak akan kesulitan untuk menuju ke sini. Siapa yang menyangka bangunan bergaya klasik dan vintage ini sudah ada sejak zaman Hindia Belanda dan merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang masih berdiri megah sampai sekarang. Berkolaborasi dengan perusahaan swasta untuk memanfaatkan aset milik PT Pos Indonesia, gedung bekas salah satu kantor pos tertua di Indonesia ini dialihfungsikan sebagai tempat nongkrong kekinian, sekaligus ruang kreatif dalam lingkup cagar budaya. Revitalisasi salah satu bangunan milik PT Pos Indonesia ini merupakan langkah agar Pos Indonesia tak hanya menjadi bagian dari sejarah masa lalu saja. Pada tahun 1746 itu adalah gedung pos pertama di Jakarta. Orang nih kalau jalan melewati gedung Filateli itu, ini gedung apa sih? Nah, daripada tidak terisi, tidak banyak didatangin dengan bangunan yang potensial seperti ini, menjadi rapuh. Jadi lebih baik kita alih fungsikan, kita rapikan, biar orang datang, lebih hidup lah revitalisasi ini. Hal yang perlu Sobat Rasa Jakarta perhatikan saat berkunjung salah satunya adalah pastikan untuk melakukan scan pada aplikasi Peduli Lindungi ya. Gedungnya sendiri tidak banyak diubah agar arsitektur bergaya kolonial tetap bisa dirasakan siapapun saat berkunjung. Kendati sudah tersentuh modernisasi, bangunan aslinya secara utuh masih dipertahankan. Seperti keindahan kaca patri yang menghiasi bagian depan gedung tersebut. Gedung cagar budaya itu kan harus melalui proses yang panjang ya untuk merubahnya. Karena kita memang tidak boleh merubah struktur dari bentuk ini sendiri. Paling kita cuma merapikan. Sekitar 30% lah kita rapikan. Bagian menarik lainnya di Pos Blok Jakarta adalah berdirinya Tugu Prasasti di halaman belakang. Pada prasasti itu tertulis tujuan pendiriannya, yaitu untuk mengenang jasa orang-orang yang disebut sebagai pahlawan revolusi. Dengan sentuhan ide-ide segar penuh kreativitas, gedung bersejarah yang kini menjadi salah satu destinasi wisata Jakarta Pusat kembali hidup. Tak cuma ramai dikunjungi wisatawan, tetapi juga menjadi tempat bagi para UMKM lokal untuk berbisnis. Selain menyediakan ruang terbuka yang nyaman, berbagai event pun sering diadakan di tempat ini. Salah satunya event musik. Pernah menjadi kantor pos terbesar di Hindia Belanda, Pos Blok Jakarta kini menjadi spot nongkrong hits untuk kaula muda loh. Meskipun baru diresmikan pada Oktober tahun 2021. Sebenarnya sih tujuannya adalah anak-anak muda sekarang ini kan punya gap ya antara gedung bersejarah, apalagi ini kan udah jadi gedung cagar budaya ya. Jarang lah anak muda datang ngapain sih ke gedung cagar budaya, tapi dengan dihadirkannya jadi Creative Hub,
ada event, terus ada kegiatan-kegiatan, ada tenan-tenan, itu kan bisa meruntuhkan gap antara anak muda dan gedung histori ini sendiri. Menyusuri kawasan bersejarah dan mengetahui kisah di baliknya bisa membantu kita untuk mengenal kota kita sendiri loh. Menjadi tempat strategis pada zaman dahulu, cita rasa inilah yang ingin dikembalikan melalui revitalisasi bangunan bersejarah.